Bro, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, apa kabar sahabat inspirator? Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu Sagung Dumadi. Semoga kita hidup hari ini berjalan dengan baik, berjalan dengan apa adanya. Semoga kita hari ini menyadari bahwa kita hidup sudah apa adanya. Semoga apa yang kita lalui, kita bisa menjadi sumber berkah, sumber cinta, sumber kasih bagi semua makhluk yang ada di semesta ini. Oleh karena itu, mari kita bersyukur karena kita masih diberi kehidupan baru, pengetahuan baru, cara pandang baru, serta pola pikir yang baru. Dan tentunya rezeki yang baru. Menyadari bahwa kita hidup sekarang, saat ini, di sini. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, hari ini melalui video ini kembali lagi kita mencoba sharing ya, berbagi pengetahuan melalui perjalanan hidup, tentunya perjalanan hidup kita masing-masing. Saya selalu sampaikan bahwasannya kita tentunya memiliki perjalanan hidup yang sama karena kita terlahir dari wadah yang sama, yaitu rahimnya Allah yang sudah dititipkan oleh ibu kita masing-masing. Yang tentunya kalau kita menyadari saat ini, harusnya kita hidup mampu memanifestasikan rahman dan rahimnya Allah di dalam kehidupan ini. Meskipun dalam perjalanan hidup ini case kita berbeda-beda, tetapi esensi dari perjalanan hidup kita adalah sama, yaitu sama-sama kita akan kembali ke Allah. Oleh karena itu, tentunya kita harus menyadari bahwa kita itu siapa dan kita itu apa. Yang sejatinya sebenarnya kita itu bukanlah siapa-siapa dan bukanlah apa-apa. Baik, nah dari perjalanan hidup kita, terkadang kita merasa ya hidup kita ini sulit, atau kadang-kadang kita menganggap hidup kita ini gampang, selalu dimudahkan oleh Allah. Kenapa itu bisa terjadi? Tentunya ketika yang terjadi dalam kehidupan ini hanya hal-hal yang tidak kita sukai, kita sebutlah itu masalah, tanpa kita sadari, dikarenakan emosi kita sering sekali kita menyalahkan ini dan itu, atau menyalahkan diri sendiri, bahkan menyalahkan Tuhan. Kita tidak pernah mau mengoreksi, mempertanyakan kenapa ini bisa terjadi, sehingga menemukan satu jawaban yang pasti. Tetapi justru ketika kita mencoba untuk mempertanyakan, jawaban itu muncul dari ego kita sendiri, tapi bukan dari kesadaran. Ya, kalau kita telaah lebih jauh, yaitu coba kita flashback, mereview kehidupan kita dari sejak kita lahir hingga sampai sekarang ini. Mungkin telah banyak hal-hal yang terjadi dalam kehidupan kita ini yang tidak kita sukai, yang tidak sesuai dengan keinginan ataupun harapan kita. Nah, itu selalu terjadi berulang, continuity, atau istilah lain kita sebut looping. Berulang-ulang. Kenapa berulang-ulang? Ya tentunya para sahabat ya, percaya atau tidak percaya, kalau kita mau menyadari, itu terjadi disebabkan karena bagasi emosi yang masih ada di dalam diri, yang tanpa kita sadari tersimpan di alam bawah sadar kita, bisa kita katakan tersimpan di perasaan kita,
yang sebenarnya kita itu bukanlah emosi itu. Dari kita sejak lahir, kita mungkin bisa mengingat-ingatnya. Mungkin dulu tanpa kita sadari orang tua mungkin orang tua kita pernah memarahi kita. Kita tidak suka, tapi kita tahan karena itu kan orang tua. Ya, kita tidak mungkin melawannya. Tapi ada rasa yang kita tahan menjadi simpanan atau bagasi emosi yang tanpa kita sadari tersimpan di alam bawah sadar kita. Muncul rasa tidak suka, muncul rasa benci, rasa kesal ketika dimarahi orang tua, dimarahi kakak, atau dimarahi abang mungkin. Dan kemudian kita masuk di dalam lingkungan pergaulan, kita dibully sama teman-teman, muncul rasa sedih, kecewa, khawatir, takut, benci, marah, dan itu tersimpan di alam bawah sadar yang tanpa kita sadari. Kita tidak tahu karena kita tidak sadar itu adalah emosi pada saat itu. Nah, itu masih ada tersimpan di alam bawah sadar, dan kemudian sampai kita tumbuh, dan itu terjadi dalam kita pergaulan di konteks manapun, lalu terjadi seperti itu. Dan kita tidak menghilangkannya, tidak merilisnya sampai hari ini. Maka hari ini ketika kita punya masalah pun sama akan itu aja yang terjadi. Kenapa? Itu sudah menjadi bagasi, luka batin menumpuk di alam bawah sadar yang kita tidak sadar, sehingga hidup kita selalu menderita, tidak bahagia, karena belum kita rilis bagasi emosi itu. Itu yang membuat hidup kita looping, berulang-ulang dengan kasus-kasus ataupun perjalanan yang sama yang tidak kita inginkan. Ya, percaya tidak percaya, kita akan membuktikannya ketika para sahabat mampu merilis itu semua. Maka hidupmu akan penuh keberlimpahan, hidupmu akan bahagia, karena sejatinya kamu adalah entitas tanpa batas. Tapi dikarenakan masih ada bagasi emosi dalam dirimu, ini yang menutupi, membatasi keajaiban semesta yang seharusnya hadir dalam hidupmu. Sehingga semua goalmu pun harusnya terwujud. Lalu bagaimana cara kita merilis bagasi emosi yang ada pada diri? Kita tidak akan merilisnya di episode kali ini, karena kali ini kita hanya menyampaikan sebuah pemahaman secara ilmiah dulu, agar kita menyadari dulu kenapa looping itu terjadi dalam hidup kita. Sehingga dengan demikian, apapun yang terjadi, kita harus paham, harus sadar bahwa hidup sudah apa adanya. Menerima setiap peristiwa apapun yang terjadi sebagai bentuk kesadaran diri terhadap hukum semesta. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.